Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna al-yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunna 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahu 'azim, sadaqallahu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya juga umumnya dengan kenikmatan sehat yang kita punya sampai sekarang ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan suatu hal yang langgeng selamanya. Shalawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan umat beliau sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah dalam hal beribadah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW seperti apa yang Rasulullah teladankan dan contohkan kepada umat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Perlu kita kaji untuk dewasa ini. Kita senantiasa sering berpikiran lari kanan, lari kiri. Kadang-kadang kita berpikiran suatu hal yang berasumsi negatif. Selalu suudzon pada sesama. Jarang kita husnudzon pada sesama. Yang terjadi adalah selalu suudzon pada sesama manusia. Ini hubungan yang berhubungan dengan hablum minan nas, belum hablum minallah. Hubungan kita dengan hablum minan nas merupakan suatu hubungan kita terhadap sesama manusia yang pada dasarnya ditumpang tindih dengan segala hal yang berbau duniawi. Bau duniawi inilah yang senantiasa memberikan kita suatu hal di mana kita tidak enggan atau di mana kita enggan untuk bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita selalu menjalankan segala kegiatan-kegiatan yang itu berhubungan dengan kesenangan duniawi saja. Ini merupakan suatu hal yang harusnya jangan sampai kita jalankan. Sesungguhnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu mensukai hamba-hambanya suka bertaubat. Tawabina. Tobatlah kita senantiasa bertobat. Hubungan kita hablum minallah ini adalah merupakan suatu hubungan yang sering terjadi dan ditumpang tindih dengan suatu hal yang berbau iblis. Ini sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Mulai sekarang, mulai kita bangun sampai kita tidur. Setiap hari kita bangun sampai kita tidur. Senantiasa apa yang kita omongkan selalu menanamkan dosa. Tidak pernah kita menanamkan suatu hal kebaikan yang semua itu berbau ukhrawi, husnudzon kepada sama manusia. Tidak pernah. Ketika kita husnudzon pada sama manusia, udah masuk ini, keluar sini, masuk omongan sini, keluar sini ini. Yang intinya adalah ghibah. Ngomongin orang, ujung-ujungnya mbahnya ghibah. Apa mbahnya ghibah? Fitnah. Jelaskan al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Sudah jelas semuanya itu. Tetapi kita sering melanggar aturan-aturan seperti ini. Ketentuan-ketentuan Allah yang sudah Allah berikan lewat Al-Quranul Karim, kitab kita. Kita mengaku itu sebagai kitab kita. Tetapi kita tidak pernah menjalankan apa yang terjadi atau tertanam dalam kitab Al-Quranul Karim. Ini belum kitab yang lain. Padahal ini merupakan suatu kewajiban kita mencari ilmu secara fardhu ain, wajib. Kita tidak pernah mengkaji di sini. Senantiasa yang kita kaji adalah hal-hal yang berbau dunia, kesenangan sesaat, fata morgana yang ini pada notabene-nya nanti kita tinggalkan. Apa yang kita punya di dunia ini nanti kita tinggalkan, tidak akan kita bawa. Hanya sepetak bidang yang berukuran 1 kali 2 meter, itu aja nanti tempat kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke liang lahat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Jangan sampai
aturan-aturan yang ada di dunia ini mengikat kita senantiasa sehingga kita terjerat dengan suatu urusan duniawi, menjerat kita untuk jauh dari ukhrawi, untuk senantiasa kita jauh dengan hablum minallah, hubungan kita pada Allah. Bahkan yang paling jelek sendiri adalah ketika kita syuudzon kepada Allah. Husnudzon pada Allah enggak ada, syuudzon terus. Ya Allah, ya Rabb, kenapa aku senantiasa diberikan segala sesuatu kesusahan seperti ini? Padahal kesusahan yang kita miliki di dunia ini siapa yang bikin? Apakah itu Allah? Bukan. Manusia sendiri yang memulai, manusia sendiri juga yang merusak. Manusia sendiri yang tidak bisa merasakan syukur nikmat Allah. Yang ada adalah kufur. Wa in kafartum inna adzabil lasyadid. Kalau sudah inna adzabil lasyadid, dengan azab-azab Allah yang ada, Allah turunkan dari sana, Allah turunkan dengan berbagai macam tsunami, hancur semua kita. Tidak ada apa yang kita banggakan, tidak ada yang apa kita haruskan, tidak ada yang harus kita garis bawahi. Semuanya hancur, binasa semuanya dalam waktu hitungan Allah, detik. Bukan menit lagi, detik. Semuanya musnah. Tapi kun fayakun, jika Allah menghendaki itu, selamat kita. Dengan cara kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon apa? Syafaat dari Allah. Lewat syafaat baginda Rasulullah. Kita gunakan ini lisan kita ini untuk senantiasa zikrullah, zikir pada Allah, zikir dengan perbanyak zikir, terutama di bulan-bulan Sya'ban seperti ini. Kita perbanyak zikir kita. Dengan di bulan Sya'ban apa yang kita mohon pada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan. Bulan yang penuh kemuliaan ini, marilah kita jadikan suatu hubungan kita hablum minallah, hablum minannas ini benar-benar terjangkit, terangkul erat. Semuanya itu dalam kapasitas yang sudah benar-benar ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jalin semuanya ini dengan hubungan-hubungan yang benar-benar mesra, benar-benar indah, dengan ibadah, dengan segala sesuatu yang berbau sunnah. Semua kita jalankan tanpa peduli kanan kiri. Kita lakukan semuanya sehingga terbentuklah suatu akidah iman yang kuat. Al-imanu atun billahinya. Kita percaya semua itu. Apa yang kita lakukan itu benar-benar menuju suatu hal yang Allah kehendaki, bahwa hambanya suka. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mensukai hamba yang suka bertaubat dan mensucikan diri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ini merupakan suatu kaidah-kaidah yang harus kita jalankan, yang harus kita benar-benar bentangkan di bentangan yang pas. Kita dakwahkan, kita sampaikan meskipun ini satu ayat. Tanpa syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita tidak bisa memulai semuanya. Tanpa syahadat, kita tidak bisa dan tidak berarti apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mulailah semuanya dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu dengan semua dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim dalam melangkah. Ketika kita keluar rumah hablum minallah, dari pagi kita bangun, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Semua yang apa kita lakukan dengan aktivitas yang ada, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena ini nanti akan dijadikan sebagai golongan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daripada ibadah, tidak hanya sholat. Dengan begini, kalau kita mengelola segala sesuatu dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka dijamin oleh Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kita dijadikan sebagai golongan hamba Allah yang bertakwa, tawakallah, kemudian akan dicukupi kebutuhan kita ketika kita keluar mencari rezeki, berhamburan di dunia mencari rezeki dengan ingat pada Allah. Kita keluar ibadah, kita keluar kerja bagian ibadah tanpa harus mengesampingkan sholat. Ingat, innas sholata tanha 'anil fahsya wal innas sholati wa nusuki mahyaya wa mamati. Sekarang kita pasrahkan lillahi rabbil alamin. Kita ikhlaskan semua yang kita lakukan itu, niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz Taklim Ustaz Mulia. Semoga apa yang kita kaji ini mengingatkan kita, senantiasa kita feedback kembali. Sepertinya semua itu hal mudah, gamblang dalam kehidupan sehari-hari, tapi pada dasarnya kita selalu lupakan. Inilah kajian kita untuk senantiasa mengingat akan apa yang Allah haruskan, wajibkan kepada hambanya jika kita ingin selamat dunia dan akhirat.
Ingat kehidupan dunia fata morgana. Apapun yang ada di dunia kita tinggalkan sewaktu-waktu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Suatu saat kita akan menjalani itu. Kapan dan di mana kita tidak tahu. Maka dari itu persiapkan diri kita mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mulai dari sekarang. Terus kita sucikan diri kita. Bertaubat terus pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimah. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang istiqomah. Yang benar-benar istiqomah dalam ibadah. Tidak pernah henti-hentinya dalam berzikir pada Allah. Tidak pernah henti-hentinya wa minal lail wa tahajjud nafilatan. Kita bertambah dengan sholat sepertiga malam dengan tahajud sebagai pahala tambah. Ini kita jalankan. Tidak pernah kita bosan-bosan. Semoga antum semua yang mendengarkan istiqomah dalam pencerahan bimbingan ini, antum mudah-mudahan diangkat kesusahan oleh Allah Subhanahu. Diangkat segala kesulitan antum oleh Allah Subhanahu. Semoga bermanfaat. Usikum menafsi bittaqwallah wa bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.